Pilpres 2024 belum dimulai, namun perpecahan sudah terjadi sejak dini. Mulai dari partai politik, barisan relawan hingga para buzzer masing-masing capres. Tengok saja perpecahan antara Denny Siregar dan Ade Armando. Kompak sebelumnya menjadi pembela pemerintah Jokowi. Baru-baru ini mereka resmi mendeklarasikan diri berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Perbedaan preferensi politik ditengarai menjadi sebab perpecahan tersebut terjadi. Ade Armando terindikasi bakal mendukung Prabowo, sementara Denny Siregar tetap konsisten bersama Ganjar Pranowo. Bahkan Ade Armando secara resmi menyatakan dirinya dilarang mengkritik Ganjar Pranowo dan PDIP di salah satu platform YouTube. Hal itu yang mendasari Ade Armando mundur dari kebersamaannya dengan Denny Siregar dan para penggiat sosial media lainnya yang terafiliasi. Diketahui, Ade Armando saat ini menjadi politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, sekaligus bakal calon legislatif. Ade Armando menyatakan mundur dari Cokro TV karena dilarang mengkritik PDI Perjuangan atau PDIP, terutama terkait bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Bahkan Ade Armando dikritik rekannya sendiri, pegiat media sosial, Denny Siregar, setelah PSI terlihat dekat dengan Prabowo Subianto. Denny Siregar terlebih dahulu menyampaikan soal perpisahan dengan Ade Armando yang dinilai makin dekat dengan baca pres Prabowo Subianto. Sebelumnya, Ade Armando merupakan politisi yang sering mengkritik keras dan tajam kepada Prabowo Subianto. Denny Siregar bilang dirinya saat ini sudah memiliki idealisme atau visi yang berbeda dengan Ade Armando. Hal itu diungkapkan Denny Siregar di akun Twitter Senin 7 Agustus 2023 pagi. Karena dukung Prabowo bukan Ganjar. Denny Siregar menuliskan ia mengucapkan terima kasih kepada pengajar ilmu komunikasi Universitas Indonesia itu. Denny Siregar berterima kasih karena Ade Armando kerap mengisi program di kanal YouTube Cokro TV. Platform di mana kerap digunakan Ade Armando untuk menyampaikan gagasannya. Namun karena idealisme yang saat ini sudah berbeda, Denny Siregar menilai Ade Armando sudah tak cocok lagi mengisi platform tersebut. Dalam tulisannya, Denny Siregar menegaskan dirinya tetap mengawal Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. Denny Siregar tak percaya dengan Prabowo Subianto, sosok yang belakangan dekat dengan partai Ade Armando itu. Denny Siregar mempersilahkan Ade Armando untuk bebas dalam menentukan arah dukungan. Rocky Gerung sindir PSI. Rocky Gerung sindir PSI sebagai partai yang mudah diacak-acak hanya dengan sinyal politik. Padahal tidak ada kepastian mutlak pada sinyal politik yang dibunyikan segelintir aktor-aktor politik. Bahkan menurut Rocky Gerung, kader PSI yang notabene diisi oleh anak muda seolah melupakan substansi dasar partai politik. Mereka justru sibuk mengambil remah-remah politik dan sensasi ketimbang substansi dari ide gagasan untuk memerdekakan partai politik. Jadi PSI itu artinya berantakan karena dia gali-gali dasarnya nggak dia ketemu tuh, sementara akhirnya makin kotor tuh.
Jadi kita bisa bayangkan bagaimana satu partai yang dengan mudah itu diacak-acak oleh sinyal, hanya oleh sinyal. Bagaimana kita percaya pada sebuah partai yang dananya begitu besar pada awalnya, akhirnya berkelahi untuk ambil yang remah-remah aja tuh. Jadi itu memang udah ada semacam kepastian bahwa PSI memang semacam partai yang dibuat seolah-olah punya ideologi, seolah-olah punya pertahanan institusional, tetapi nggak ada kaderisasi di situ kan. Jadi menunggu sinyal, ini partai yang menunggu sinyal, itu bahayanya kalau anak-anak muda ini kerakusan atau ketagihan sensasi itu dan lupa bahwa ada yang satu yang substansial. Entah sengaja dia membuat kelucuan itu ataukah memang dia tahun baru 2023 malah makin nampak kebegoannya. 2023 Denny Siregar makin bego. Ini harusnya pakai tanda tanya memang, karena harus kita tanyakan bentuknya ya. Karena begini, dia menyatakan dia men-tweet, men-share sebuah berita tentang harga Pertamax yang turun. Kemudian captionnya, kok nggak ada yang demo? Kok sepi ya? Ini logika yang sungguh nggak masuk akal. Di demo itu kalau apa sih? Kalau ada keresahan yang itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, kalau kemudian pemerintah berlaku seperti bagaimana dia harus melakukannya, ya memang itu sudah tugasnya. Ya memang dia dibayar untuk itu. Dia digaji oleh uang rakyat untuk melakukan itu. Maksud Densi begini, kok nggak diapresiasi sih sama rakyat? Hei, rakyat mayoritas itu pakainya Pertalite, bukan Pertamax. Inilah kebegoan dari seorang Denny Siregar yang saya kira tidak habis pikir. Tapi kok tetap saja kita melihat ada saja pembela-pembelanya. Ya memang namanya pasukan barangkali harus begitu ya. Pendiri Cokro TV itu sama dengan pemilik dan pendiri. Ada beberapa pemilik dan pendiri. Jadi jangan dianggap bahwa pemilik PSI dengan pemilik Cokro TV itu hanya satu. Di Cokro TV ada beberapa pemilik dan juga ada beberapa pendiri. Itu juga harus clear ke Ade. Ya saya kalau agak bertentangan dua nih. Yang benar adalah Bang Ade, pemilik dan pendiri Cokro TV. Kita nggak usah bicara tentang macam-macam yang kan kita tahu semua lah. Gak tahu kita Bang Ade. Saya ini dari Jawa ini teman saya. Nggak tahu Pendirian berdirinya Cokro TV itu modalnya satu orang. Yang sekarang disebut oleh Mas Budi tahu nggak? Ari tahu nggak? Kayaknya saya lengkapin dulu nih. Siap. Jadi yang disebut sebagai pemilik-pemilik lainnya di luar pemilik yang nomor satu ini dapat saham apa istilahnya? Blanket Anda jangan hanya menilai orang itu hanya dari duit KAD. Bicara soal pembagian saham, ada modal uang, ada modal kerja, ada modal manajerial. Anda menganggap bahwa orang yang punya modal itu hanya orang yang berkuasa, itu keliru. Saya koreksi. Ya. Jadi, ini sebenarnya gara-gara pertanyaan Anda. Bukannya Anda. Enggak, bukan Ida menyuruh saya. Jadi gara-gara Ida saya ulang. Pak Ida menyuruh loh. Ternyata, saya nggak mau angkat ini loh. Jadi gini. Nih, selesai ya. Ya. Ternyata, saya kan orangnya bebas mengkritik. Ya. Saya tidak punya masalah kalau misalnya host Cokro TV yang lain mengkritik habis PSI. Buat saya nggak ada masalah. Oke? Mengkritik habis whatever, Gerindra, Prabowo, ya, SBY, terserah, ya, Jokowi, kalau ada yang mau, Kalau dia berani. kalau ada yang Nah, kenapa ketawa kalau ada yang berani nggak terus? Masalahnya, karena kita percaya pada kebebasan berekspresi. Iya. Ternyata yang memimpin Cokro saat ini adalah Ibu Nong Darul Mahmada. Oke. Di luar itu ada beberapa host lainnya, namanya Denny Siregar, ada Eko Kuntadi, Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli ini termasuk yang tidak pernah mengkritik PDIP. Siapa lagi? Ada Sahal, ya, Ahmad Sahal. Mereka semua pada dasarnya kan pendukung Ganjar, saya pun pendukung Ganjar. Tapi saya menganggap yang tadi saya bilang, gara-gara PDIP, Ganjar turun suaranya. Maka saya mengkritik PDIP dalam konteks itu. Buat saya itulah bagian dari kebebasan berekspresi.
Anda bisa mengeritik siapapun di Cokro TV. Cokro TV itu saya anggap sebagai sebuah ruang demokrasi yang sangat bebas. Siapapun bisa bilang apapun. Mungkin seperti Total Politik, saya duga ya. Tapi lucunya, begitu saya mengeritik PDIP, saya dihentikan. Di take down video saya. Saya akhirnya tidak terima. Saya katakan bahwa kalau begitu, ya kita beda ideologinya. Anda tidak seperti saya menghargai kebebasan berekspresi. Kalau Anda menghargai kebebasan berekspresi, Anda harusnya menghargai. Nanti dulu. Anda harusnya menghargai keberagaman pendapat kita. Saya beda dengan Nong, saya beda dengan Guntur, saya beda dengan Denny, saya beda dengan Eko, saya beda dengan Sal. Kenapa saya nggak jadi salah untuk mengkritik PDIP? Ketika itulah saya menganggap bahwa Cokro TV tidak lagi seperti Cokro TV yang saya kenal, yang menghargai kebebasan. Denny Siregar, produsen hoax nomor 1. Duh, sebar hoax soal bus Anies nyungsep. Denny Siregar banjir kecaman. Nggak tobat-tobat. Cuitan Denny Siregar lagi-lagi menggegerkan warganet di jagat media sosial Twitter. Kini Denny Siregar diduga menyebarkan hoax terkait bus Anies Baswedan yang dikabarkan nyungsep. Hal itu diungkapnya melalui akun jejaring media sosial Twitternya @dennysiregar7 pada Kamis 13 Oktober. Dalam cuitan itu, Denny Siregar mengunggah foto dengan penampakan insiden bus nyungsep di pinggir jalan. Terlihat sejumlah ibu-ibu yang diyakini penumpang di belakang bus. Sementara itu, bagian belakang bus diperlihatkan ada banner poster dengan potret Anies Baswedan. Ada pula caption yang disematkan dalam unggahan tersebut. Belum apa-apa udah bikin sial, tulis Denny Siregar dalam cuitan itu. Dipantau suara.com, cuitan itu telah dihapus. Namun akun @arsipaja sempat mengabadikannya dan rupanya foto serta klaim yang dipaparkan Denny adalah keliru. Denny Siregar, produsen hoax nomor 1, tulis @arsipaja, dikutip suara.com Jumat 14 Oktober. Faktanya, gambar foto yang diunggah oleh Denny Siregar merupakan hasil suntingan atau editan. Pasalnya, foto bus nyungsep tersebut nyatanya merupakan potret kecelakaan bus yang terjadi pada Minggu 30 Januari. Foto asli pun tidak ada banner ataupun tak ada keterkaitan sama sekali dengan Anies Baswedan. Lebih mirisnya lagi, cuitan itu telah beredar luas sampai mendapatkan 840 tanda suka dan 185 kali dibagikan sebelum dihapus. Adapun foto berasal dari artikel laman solopost.com dengan judul "Remblong, bus angkut 40 orang dari Demak kecelakaan di Tawang Mahi". Mengetahui fakta yang sebenarnya dari cuitan Denny Siregar itu, warganet dibuat geram hingga kolom komentar banjir kecaman. Gila ya, gak ditangkap nih orang, padahal sudah menyalahi undang-undang yakni sebar berita hoax. Gak ada gitu yang mau laporin, ungkap netizen. Jahat banget weh, nyebar hoaxnya sampai ke ngedit-ngedit foto. Politik kotor, imbuh netizen.